Dahulu kala di tanah Korea yang diperintah oleh dinasti Joseon, hidup diatur oleh aturan yang kaku. Raja adalah langit, rakyat adalah bumi. Nasihat leluhur adalah hukum, dan setiap orang harus tahu kedudukannya. Kisah ini dimulai dari seorang diplomat bernama Yi Sugwang. Setelah perjalanannya ke Tiongkok, ia tidak membawa pulang sutra atau emas, melainkan sebuah buku langka berisi ajaran dari barat. Di antara para sarjana, buku itu dibaca dalam sunyi. Mereka tertarik pada ilmunya, namun terhenyak oleh pesannya. Isinya menentang semua yang mereka yakini. Ajaran itu mengatakan bahwa seorang bangsawan tidak lebih mulia dari seorang petani. Karena di hadapan Tuhan, semua manusia adalah anak-anaknya yang setara. Di antara mereka, ada seorang bangsawan muda yang cerdas, Yi Seung-hun. Berbeda dengan yang lain, ia tidak hanya melihatnya sebagai ilmu pengetahuan. Ia merasakannya sebagai sebuah kebenaran yang menjawab keresahan hatinya. Dengan tekad bulat, ia pergi ke Beijing, mencari seorang pastor, dan menjadi orang Korea pertama yang dibaptis. Saat kembali, ia membawa rosario dan salib. Di sudut-sudut rumah yang tersembunyi, ia membagikan ceritanya. Akar keyakinan itu mulai tumbuh dalam senyap. Ajaran kesetaraan ini menjadi harapan bagi mereka yang tertindas. Tidak ada lagi bangsawan atau rakyat jelata, hanya saudara dan saudari. Namun, bagi istana, ini bukan iman. Ini adalah sebuah ancaman. Ajaran ini menolak ritual leluhur dan dianggap dapat meruntuhkan seluruh tatanan kerajaan. Maka iman baru itu pun dilarang. Penganiayaan dimulai. Pastor pertama yang datang dari Tiongkok ditangkap dan dibunuh. Tapi benih itu terlanjur ditanam. Di tengah ancaman, muncullah pahlawan-pahlawan baru. Ada Paulus Chong, seorang awam yang gigih mengatur komunitas rahasia. Dan ada Andreas Kim, putra bangsawan yang menempuh perjalanan ribuan mil untuk menjadi pastor Korea pertama. Andreas Kim kembali ke tanah airnya sebagai buronan. Ia merayakan misa di malam hari, membaptis dalam sunyi, dan menguatkan hati umatnya. Namun misinya hanya berlangsung singkat. Ia ditangkap, disiksa dengan kejam, dan diminta untuk menyangkal imannya. Tapi pemuda itu tetap teguh. Dari dalam penjara, ia menulis surat-surat yang membakar semangat. Di tepi sungai Han, di usia 25 tahun, kepalanya dipenggal. Para penguasa mengira mereka telah menang. Ribuan orang dibunuh, disiksa, dan dibuang. Mereka mencoba mencabut keyakinan itu sampai ke akarnya. Namun mereka salah. Darah para martir tidak memadamkan api, melainkan menyuburkan tanah. Dari pengorbanan itu tumbuhlah sebuah keyakinan yang kokoh, yang akarnya menghujam dalam di bumi Korea hingga hari ini.